Ikut kamu deh. Kamu deh, ha? Lanjut lanjut. Kaji dah. Kamu deh ya? Anak Rayong. Utusan. Ada nak perwakilan. Ya. Sampai kok dong, sampai je perwakilan. Oh ya. Kak. Pak. Ya, Zikru Mukhtar. Imam Jalal berkomentar, wa zikru mukhtar fiha huwal murad walau abbara bihi awalan lakana hasanan. Bagus. Sama dengan ibaratnya memang hanaga macunan. Jadi seandainya gekun le Imam Nawawi wa minha zikru mukhtar fiha padanya mawadhi' yasirah tambah fihi dengan. Maka menyatakan sebagian penghasiah Imam Jalal yang komentar Imam Jalal. Imam Jalal juga komentar. Gedebat Imam Jalal. Imam Jalal gedebat matan. Imam Jalal didebat oleh para penghasiah. Ada penghasiah yang mendebat, mengkritik Imam Jalal. Imam Jalal menyebut wa zikrul mukhtar fiha huwa murad. Nyan golom jelas maksudnya. Golom terjadi kasar di sini. Tiba yang pas. Wa zikru mukhtari fiha fihi huwa murad. Tambah fihi sebab dengan. Bermula sebut mukhtar fiha padanya mawadhi' yasirah fihi dalamnya min haj itu murad yang mana yang payah karena yang disebut wa zikru mukhtar fiha huwa murad nyan mantak ihtimal zid akan apa apakah mawadhi' apakah zikru mukhtar tersebut terdapat dalam jih atau dalamnya nah yang pegah benar cuma sang iktiraknya hanya lalu terima belum tetap setuju dengan Imam Jalal. Bahkan Imam Jalal apabila le Imam Nawawi mengibaratkan zikru mukhtar fiha huwa murad hana pelele kun fihi. Hana pelele kun fihi karena terpaham bahwa nafaisul mustajadat hanya terdapat dalam minhaj tidak terdapat dalam muharrar. Maka saya kurang setuju dengan penghasiah lain yang mengkritik Imam Jalal utama fihi. Walau abarabihi awalan, seandainya le Imam Nawawi ibarat ba'awai langsung kun wa minha zikru mukhtar fi mawazi'a yasiratin. Yang menang kun. Menang ibarat. Yang god hana timbul waham terdapat nafaisul mustajadat di dalam muharrar. Karena yang perlu pegang ini adalah menyebut pendapat kuat. Nafaisul mustajadah yang kedua menyebut pendapat kuat yang berbeda dengan pendapat kuat yang terdapat dalam kitab muharrar. Yang kayak maksud di sini. Karena ibarat ataupun karena yang pemakai. Walau abarabi awalan kana hasanan, jikalau mengibarat ianya musannaf Imam Nawawi bihi dengannya zikru mukhtar awalan. Niscaya ada ianya ibarat je dah. Itu bagus. Benar. Langsung gekun wa minha zikru mukhtar nyan kabareh ibarat benar. Ina ke mawadhi' yasirah zakarha fil muharrar. Inan timbul waham, putra waham terdapat nafaisul mustajadat dalam kitab muharrar. Hanaga nah. Kun wa minha mawadhi' yasirah zakarha fil muharrar kana ala khilafil mukhtar fil mazhab nya hanaga takbir menan. Kibat yang enggak kibat? Wa minha zikru mukhtar fiha fi mawadhi' yasirah. Yang mana maksudnya? Yang pas benar ibarat.
Selapih. Itu nafaisul mustahidat yang kedua. Nafaisul mustahidat yang ketiga. Wa minha sebagian daripadanya nafaisul mustahidat ibdalu ma kana min alfazihi ghariban. Itu gantau barang yang ada. Hayawan. Yang ada ya barang daripada lafal-lafalnya barang. Itu gharib, benar? Itu gantau barang yang ada ya barang daripada lafalnya muharrar ghariban, itu gharib. Artinya ketiadaan jinak istimal. Gharib. Bahasa-bahasa yang langka. Contoh bahasa Sri Lanka pernah? Pernah. Bang kalangka. Ka masyhur azan orang. Maka nama lagi anak dengar bang, ada boleh bang kadang. Karena ka masyhur kepada azan. Au muhiman atau itu diwahamkan, artinya jatuh pada waham, artinya zihin akan sebalik benar. Artinya mendatang. Artinya itu pendatang gantau demikian. Itu pendatang gantau demikian. Jadi maksud di sini adalah gantau sesuatu lafal gharib dan gantau sesuatu yang timbul waham sebalik betulnya, mengarah kepada sesuatu yang tidak benar. Mengarah tek kepada sesuatu yang tidak benar. Yang gantau. Ngan gantau mutala bi ibdal bi awdah dengan yang lebih jelas, wal ahsar dan dengan yang lebih ringkas daripadanya barang yo. Daripadanya barang dengan ibarat yang terang. Jadi gegantau sesuatu yang lafal gharib, sesuatu yang akan mengarah pemahaman kepada yang salah, negantau dengan ibarat yang jelas, yang lebih ringkas, ibarat yang lebih jelas. Kalian. Artinya zahirat. Jaliyah maknanya zahirat. Fi ada ilmu murad pada menunaikan maksud. Le Imam Nawawi mencoba menggunakan gaya bahasa yang langsung mengarah kepada murad. Yang hanale mengarah kepada selain murad. Yang adalah nafaisul mustajadat yang ketiga. Soal jika ditanya orang, lafal apakah yang pertama kali yang dibalik oleh Imam Nawawi? Jawab. Lafal yang pertama yang dibalik oleh Imam Nawawi adalah pada permulaan kitab. Kitab Taharah. Lalu kitab Taharah. Kitab Taharah. Yustaratu liraf'il hadasi wan najasi ma'u mutlakin. Kak keempat. Bab kitab Taharah bab punya. Jadi bab punya karena komitmen dasar Imam Nawawi ingin mengganti lafal-lafal yang timbul waham sebalik betul atau yang gharib, bab pun langsung gantau. Ya hana gantau judul. Ya hana gantau bab. Kitab Taharah langsung gantau yustaratu li raf'il hadasi wan najasi ma'u mutlakin. Bila kita baca dalam muharrar, maka ini mudah-mudahan matanya benar. La yajuzu li raf'il hadasi wa izalatin najasi. Munana, la yajuzu. Ino la yustaratu. Ini la yajuzu. Ino yustaratu. Soga cuma ibarat. Ada ulama banyak para pensyarah yang mengatakan ibarat yang terdapat dalam kitab muharrar itu lebih baik daripada ibarat yang terdapat dalam kitab minhaj. Ini dipanggil ibarat Imam Nawawi. Disyaratkan bagi rafa' hadas dan rafa' najis. Najis tersebut in. Jadi sesuatu yang in tidak diwasafkan dengan rafa'. Sesuatu yang berbentuk in diwasafkan izalah. Jadi najisnya adalah diwasafkan dengan izalah. Hadas diwasafkan dengan rafa' karena hadasnya bukan berbentuk in. Le Imam Nawawi rafa' hadas rafa' izalah. Padahal
najis adalah berbentuk in. Maka suatu yang berbentuk in diwasafkan dengan izalah, bukan diwasafkan dengan rafa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yushtaratu, disyaratkan menyaideh la yajuzu. La yajuzu. Menyaideh yushtaratu disyaratkan bagi rafa hadas dan rafa najis akan air mutlak. Dalam arti kata, seandainya kita yang menggunakan air yang kan mutlak untuk rafa hadas atau menghilangkan najis, sama dengan sah. Karena diibarat dengan yushtara. Apakah kita yang berdosa? Apakah kita yang berdosa? Apabila kita yang berwudu dengan itu dosa? Dosa? Mia ramatannya hanya menginformasikan kepada dosa. Hanya menginformasikan kepada hanasah. Tapi menyatakan la yajuzu yang dua bahan. Yang pertama la yasihu hansah, yang kedua memberi makna haram. Jadi kun la yajuzu. Jadi Imam Rafi'i mengatakan la yajuzu untuk mengindikasikan dua perkara. Yang pertama adalah dosa, yang kedua hansah perbuatan tersebut. Hansah. Kan la yajuzu li raf'il hadasi wa izalatin najasi. Yang mana kata dia? Yang untuk je jika ulang kan. Ayo, jika ulang. Syafi'i. Nampak apa? Yang jika lon ibarat yang lon tengok mana nah, la yajuzu li raf'il hadasi wa izalati najasati. Makanya menyatakan dalam buku ni yang gedebat nah. Menyatakan dalam buku ni yang gedebat Imam Nawawi bab takbirnya. Akan tapi yang luar biasa tufah menjadikan berbagai alasan untuk menyatakan bahawa ibarat minhaj lebih bagus. Pakai metode majaz untuk menyatakan bahawa ibarat minhaj itu jauh lebih baik. Kah selapih nah. Izalah. Angga, yang di pertama. Karena inan ataf najis kepada hadas sama dengan rafa hadas. Padahal ada rafa najis. Najisnya berbentuk in. Suatu yang berbentuk in diwasafkan dengan izalah. La yusafu bi raf'i. Karena sesuatu yang hukum yang hanain lagi hadas baru diwasafkan dengan rafa. Yang pertama bab segi ataf najis jatuh hadas, yang kedua bab yustaratu. Ini la yajuzu. Maka sebagian orang menyatakan bab pembalikan di sini tidak termasuk dalam nafaisul mustajadat. Bab pembalikannya tidak termasuk dalam nafaisul mustajadat. Yang kian komitmen Imam Nawawi untuk mengganti lafal muharrar langsung nepraktek bab awal kalam. Bab awal kalam. Yang hendak gantung si judul. Kita Kitab Tahrah. Sama lagi dia. Tandai jika gantung judul mungkin gantung. Alasan pegang haru kapan? Gimana? Kapan gue pegang haru? Pernah? Kapan gue pegang haru? Sedangkan kena digantung lafal ya judul. Boleh. Cerita dulu.
Hanaruh. Nak menapa isu saja dah. Ah. Kamu tu nak ingat tu lafai la yajuzu. Ah. Jadi maksudnya adalah setelah pergantian bukan bertambah bagus tapi bertambah tidak bagus. Tapi ibarat Nawawi mana? Ah, sebagian ulama mengatakan tidak bagus tapi selama lagi Tufah mengatakan cukup bagus. Kan? Abu izin kalau dalam kitab ini kan inan nak timbul lebatan nak timbul penjelasan kritikan terhadap Imam Nawawi bak ibaratnya. Bang? Pat? Tiga truk. Najis ina, mana ina? Tadi menghilangkan mana? Hadas nain. Ah, berbentukan. Hadas hana berbentuk injian. Rafa hadas, rafa hukum hadas maksudnya sebenarnya. Nak bentuk hadas. Hana beda dengan najis, najis berbentuk in. Nah illa ana salah. Ya lu ingat la yajuzu li laf'il hadasi wa izalat najasati illa ma'ul mutlaqi. Mana salah benar. Karena pada la yajuzu nya mengindikasikan yang pertama menyertai wudu dengan ia lain, yang pertama hansah, yang kedua dosa dia. Justru itu Imam Nawawi hanya mengindikasikan kepada hansah tu. Hanya mengindikasikan kepada dosa. Apa? Nah, try lihat saya. Gimana jawab? Nah, ini hotel lihat saya. Nah, iba bahasa na. Nah, ketika kata tinggal asar je. Tinggal asar bekasan inji ya. Oleh pun nah le tapi nah bekasan beda dengan hadas. Hadas in hana bekasan juga hana. Tapi belum najis itu. Oh? Najis. Berah? Yang lidahnya najis. Najis. Di gambar saya najis itu lagi ada gambar orang yang Ya lagi. Yang surahnya kat tingginya. La ya'alaku hukmu illa bi fi'lil mukallaf. Jadi yang ben surah kuruampung wah bunya hana halu. Betul ya? Bunya hana haru betul ya surah lu kan? Buih hana haru betul. Betul ya, bukan kesalahan. Buih hana haru. Tapi ben bukan kuruampung. Karena yang haram kan bui, kan sia bui yang haram. Berarti mengonsumsi getanya sia bui. Wala yata'allaqu hukmu illa bi fi'lil mukallaf. Hukum hanya takluk dengan perbuatan mukallaf. Sia buinya kan perbuatan mukallaf. Yang perbuatan mukallaf adalah mengkonsumsi seorang mukallaf daging babi, itu yang haram. Kan bui yang haram. Jelas? Yang gimana apa? Yang beda bawa rompong dekat pasar baru bui mana gue abet bui yang hana haram. Kuat matan gaya husul. Matan terima dan wala yata'allaqu hukmu illa bi fi'lil mukallaf. Lapinan. Yang lafal yang pertama kali diganti oleh Imam Nawawi. Bak pun juan. Kalau kelop wa udkhilal ba'u ba'da lafzil ibdal ala ma'tibih muwafiqan li istimal lil urfi. Dan diutamakan dimasukkan akan ba sesudah lafal ibdal di atas ma'tibih muwafiqan sesuai bagi pemakaian uruf sekalipun ada ianya masuk itu khilaf ma'ruf pada logat. Kenapa? Sebenarnya lama. Karena sekalipun ada ianya idkhal, itu mukhalafah ma'ruf pada logat. Daripada pertama ngiyaba di atas matruk. Nahu abdaltu jaida birradi'i. Aku ganti akan yang bagus dengan yang buruk. Artinya aku ambil akan yang bagus, akan ganti yang buruk. Jadi kan inan
Na isti'mal uruf, na isti'mal logat. Isti'mal uruf banyak ditamang di atas mati be. Kai tamang di atas matruk. Kawanan? Matruk. Contoh. Ketika terdapat pergantian, maka pasti ada yang diganti, pasti ada pengganti. Jalan. Kan? Ketika terdapat pergantian, maka pasti ada yang diganti, pasti ada pengganti. Mati be itu pengganti. Matruk yang diganti. Jelas kan? Jelas. Setiap terjadi pergantian, maka pasti ada terdapat yang digantikan, ada terdapat pengganti. Mati be itulah pengganti, matruk itulah yang diganti. Contoh. Lu kata iya ipuro. Teh hijau. Long ganta teh hijau dengan iya citra. Kalian. Long ganta nya pemakaian ba bele, pemakaian uruf. Ba itamang dak ada mati be. Dia ada pengganti. Long ganta iya citra dengan iya teh hijau. Sama dengan yang tacok berah. Teh hijau. Karena teh hijaunya adalah mati B. Yang ada tinggai berah. Iya citra yang ada tinggai. Berbeda dengan pemakaian logat. Karena pemakaian logat ba tersebut itamang di atas matruk. Di atas yang digantikan. Gimana Gun? Long cok iya teh hijau. Long ganto iya teh hijau dengan iya citra. Yang dah cok iya teh hijauan. Yang di atas pemakaian kaselapinya. Kalau ini ba ibdal. Ibdal ganto barang yang ada daripada lafal yang barang itu gharib atau timbul waham sebalik betul dengan yang lebih jelas. Yang apa yang ditinggal oleh Imam Nawawi? Yang tinggal berah? Yang tinggal yang gharib. Yang tinggal yang muwaham. Yang hijau berah? Yang hijau yang lebih jelas. Gukubah yang gharib, gucok yang lebih jelas. Sama dengan yang lebih jelasnya mati be pemadruk. Mati be. Banyak ditamang dak ada mati be. Karena auzahnya yang gecok. Auzahnya yang gecok, gukubah yang garib. Kali selepi. Kanan. Di atas istimal logat menyerta pakai ini. Di atas istimal logat baik damang dia ada matruk. Di atas matruk. Menyerta pakai bak perkataan Imam Nawawi di sini. Sebagai istiamal logat gantau barang yang garib dengan yang auzah. Yang tahu yang hijau. Yang dah yang hijau. Yang dah yang hijau. Yang garib hijau. Ditinggal yang auzah. Nyan dia ada istimal logat. Karena dia ada istimal logat ba nyan itamang dia ada matruk kan dia ada mati be. Apabila ba itamang dia ada matruk sama dengan yang gecok oleh Imam Nawawi adalah yang garib, gekubah yang jelas. Yang menyerta maksudkan di sini adalah istimal logat kan istimal uruf. Nya baru sebagian mo. Nap deh ya, belum? Làm đây Hana. Hana mau apa? Kamu mau? Ya Hana mau solo. Kamu mau? Mungkin. Halo. Tak jelas? Belum? Kalian
Ginawa. Ka. Ina lu neo. Seandainya le Imam Nawawi dimaksudkan di sini istiamal uruf. Lagi aku pegot kah? Lagi aku pegot. Apabila Imam Nawawi memaksudkan istiamal logat kiban kepegotan. Kiban kepegot supaya yang tacok adalah yang got. Kiban lafal ni. Ibdalu auzahi bima kana min alfazihi ghariban. Yang benar yang kepegotan. Apabila dimaksudkan istiamal logat. Karena istiamal logat ba tersebut ditambang di atas matrukkan di atas mati bi. Ba ditambang di atas yang digantikan kan di atas pengganti. Di atas istiamal uruf ba ditambang di atas pengganti bukan di atas yang digantikan. Jelas? Belum? Belum? So yang belum jelas? Ulama logat sebabnya dipakai ba lafal matu. Sedangkan ulama huruf pakai ba lafal mati be. Kan tak bertentangan dua. Ya, bertentangan. So yang terdahulukan dan so yang berikut. Ba kasusnya payah tak berpegang di atas istiamal huruf. Hanapat istimal di atas logat. Karena mereka tak istimal di atas logat, ulok-ulok thai Manawi ya. Yang god gupo kucok yang bro. Jelas kan? Iya kan? Kau ulok-ulok thai Manawi ya? Iya kah? Hai Manawi kucok yang god gupo. Kucok yang bro. Yang sebab mandung persoalan menan atau sebab. Yang harus kalian karinahan. Karena tahu sesuatu yang dianggap hakikat bak ulama uruf dia tu majaz bak ulama logat betul. Gimana dia? Berarti dia bertentangan dua. Bertentangan dua. Ya. Lumayan punya kaedahnya sana. Dua boh je kan. Jadi tergantung apabila istimal huruf ya tak pakai huruf, apabila istimal logat tak pakai logat. Jadi lagi kena tak baca kitab fikah. Ada kun salah dalam fikah yang berada masukan. Ada berupa salah dalam fikah berada masukan. Salah istimal huruf atau salah istimal logat. Istimal huruf apabila kita berada dalam huruf maka kita istimal huruf, apabila kita berada dalam logat maka istimal logat. Begitu Pak E kan, kita yang belajar ilmu nahu maka Pak E lagi ta'rif yang biasa istimal huruf. Ketika kita berhadapan dengan huruf maka pakailah istimal huruf, apabila kita berhadapan dengan logat maka kita pakai istimal logat. Untuk kaedah medih sang hana huruf. Umah hana jika dapatkan huruf A atau huruf khas. Hurufnya adat, kebiasaan huruf-huruf ya pakai benar sekalipun mukhalafah dengan logat. Ka berenana. Ayo lanjut. Ka. Wa minha sebagian daripadanya nafaisul musayyadat yang keempat itu menjelaskan bayanu qaulaini, menjelaskan dua buah kaul atau lebih hadiran. Wa wajah ini atau dua wajah atau dua buah tarik atau unas atau tertib khilaf, tingkatan khilaf, nisbah kuat atau lemah pada masalah-masalah pada sekalian keadaan. Dengan sebalik muharrar fataratan maka pada satu kali yubayinu nahwa asahhil qaulaini. Maka pada satu kali menjelaskan ianya, menyatakan, memperjelas ianya muharrar akan seumpama seasah-asah dua buah kaul dan seazhar dua buah wajah. Dan pada satu kali tidak memperjelas ia akan seumpama asah dan seumpama azhar. Beda dengan muharrar. Yang muharrar hana mandum khilaf menjelaskan le Imam Rafi'i. Sedangkan minhaj bandum khilaf ne jelaskan ne perjelas le Imam Nawawi. Nah duma dalam kitab minhaj nah khilaf yang hana ne perjelas le Imam Nawawi. Nah man hana bersalahan hana mukhalafah dengan perkataan dalam kalimat lang kurbah.
Nyo komitmen dasar, komitmen. Okey, lu pegah. Komitmen hana selalu sejalan dengan realita. Komitmen dasar Imam Nawawi adalah menjelaskan berbagai khilaf yang terdapat. Walaupun sebagian khilaf menurut dalam kitab Minhaj hana dijelaskan le Imam Nawawi. Yang komitmen dasar. Mian bedah Imam Rafi'i dah mengkul Imam Rafi'i. Pun pegah kitab draw nu menjelaskan bandar-bandar khilaf. Dia sorang kitab lu. Cuma lu kitab draw saja yang jelaskan. Mana? Hana habis syit. Mana je? Hana habis syit nu penyata khilaf le Imam Nawawi. Yang komitmen dasar. Walaupun berumpun dalam kitab menurut khilaf-khilaf yang hana dijelaskan le Imam Nawawi. Jika lain dalam zikru ibaratin. Sebut ibarat yulamu minha keempat. Bayanu qaulaini. Artinya sebut ibarat. Diketahuikan daripadanya ibarat akan sungguh khilaf itu akwal bagi imam. Dan aujuh baca aujuh bagi ashabnya Imam Syafi'i, atau itu murakab daripada keduanya, kaul dan wajah. Dan bermula kesimpulan barang yang menyebut ianya Imam Nawawi akannya barang itu 12 sigat. Jadi total sigat, total label yang dijelaskan Imam Nawawi adalah 12 label. Ya, 11 label. Yang sebelum 11. Kan. Wahya dan bermula dianya 11 itu azhar dan masyhur dan qadim dan jadid dan fi qaulin wa fi qaulin qadim dan asah dan sahih kalian dan kila dan nas dan mazhab kalian. Karena sebelah yang adalah sebelah boh label Imam Nawawi yang terdapat dalam kitabnya. Nasaboh yang naruh dah. Wasitatul awwalu li aqwal. Bermula 6 yang awal itu bagi sabit bagi aqwal. Bagi pendapat imam. 6 yang awal. Yang pertama azhar, yang kedua masyhur, yang ketiga qadim, yang keempat jadid, yang kelima fi qaulin, yang keenam wa fi qaulin. Yang untuk khilaf qaul. Nambah istilahnya untuk khilaf qaul. Wa illam tujad as-sadisatu minha fi kalamihi. Sekalipun tidak diperdapatkan akan yang keenam daripadanya 6 pada kalam yang musannif. Yang keenam hana merempok dah wa fi qaulin qadim hana. Wa fi qaulin qadim yang hana merempok di sini wan. Yang na wa fi qadim berpelingan. Ala qadim yang na wa fi qaulin qadim yang hana merempok di sini wan. Kalian. Wa salasatu ba'da li aujuh. Bermula sesudahnya 6 itu sabit bagi aujuh, yaitu asah, sahih dan qila. Asah, sahih dan qila yang untuk menyatakan khilaf wajah. Wal asyiratu dan bermula yang 10. Tahu 10? Nas. Itu sabit bagi murakab daripada keduanya nisbah yakin. Jelas juan. Nas. Watan kun nas maka mukabilnya adalah qaulun mukharad atau wajhun dhaif. Qaulun mukharad yang hanya nisbah qaul, tetap wajahnya. Qaulun mukharad juga wajah. Jadi yang ke-10 iaitu nas yang khilaf ji adalah murakab. Khilaf ji antara pendapat imam dengan wajah ashab. Wal akhiru dan bermula yang akhir iaitu mazhab. Itu ihtimal bagi laya. Dah ihtimal bagi laya. Boleh jadi yang khilaf antara kaul dengan kaul, boleh jadi khilafnya antara wajah dengan kaul, boleh jadi yang adalah khilaf antara wajah dengan wajah. Yang kian ihtimal bagi laya. Kabrehan. Yang kian label-label Imam Nawawi. Kalian. Wa haitsu aqulu fil azhar aw masyhur faminal qaulaini awil aqwali lisyafi'i radhiyallahu an. Maka sekira-kira aku berkata pada azhar dan pada masyhur, nescaya maka itu sabit daripada dua buah kaul atau beberapa kaul. Jelasan? Jelas. Maka jika kualah khilaf li quwwati mudrikihi. Maka jika kuatlah khilaf karena kuat dalilnya khilaf, niscaya aku berkata akan azhar karena memberitahu dengan zahir mukabilnya azhar. Wa illa dan jika tidak kuatlah khilaf, niscaya maka itu masyhur yang memberitahu dengan gharib mukabilnya masyhur karena
lemah, mudrik dalilnya mukabil. Kalian selapian. Dan akan jelas kan? Lahir surah nangkah? Lahir surah. Menyatakan dalam kitab ya jumlah azhar wate ibarat dengan azhar, maka kita akan memperoleh 4 informasi. Yang pertama, wate nekun azhar, informasi pertama terjadi khilaf. Wate nekun azhar terjadi khilaf. Yang pertama. Yang kedua, menginformasikan pendapat tersebutlah pendapat kuat. Jelas kan? Halaman 28. Yang ketiga, menyatakan khilaf ini adalah kuat. Yang keempat, zahir mukabil. Ya, nyan jadi kelainan. Jumlah azhar yang disebut dalam kitab Minhaj adalah padung sirtuh pertuh kecuali 5, leher tu sekarang 25 pertuh bawah. Jumlah azhar yang terdapat dalam minhaj yaitu 5 pertubuhan. Kecuali 5 yang adalah azharuha nakun. Nakun azharuhuma. Jadi maksudnya sabawan. Cuma akan lafaz azharuhuma nakun. Jadi jumlah azhar yang disebut dalam kitab minhaj yaitu jumlahnya 400. Cuma 5 kan bentuk azhar yang disebut azharuhuma nakun. Taban dia. Ini 5 pertubuhan. Kemudian masyhur. Jumlah masyhur yang terdapat dalam minhaj yaitu 20 leh. 20 leh boh. Yang ibarat dengan masyhur. Kalian. Kalam wahai su aqulu as-sah was sahih faminal wajhaini awil aujuhi. Sekira-kira aku berkata akan asah atau sahih, niscaya maka daripada 2 wajah atau beberapa wajah milik ashab yang menggali oleh mereka itu akannya wajah daripada kalam Imam Syafi'i radhiyallahu an. Maka jika kuatlah khilaf niscaya aku berkata akan asah, dan jika tidak niscaya itu sahih. Dan tidak diibaratkan dengan demikian pada akwal. Akwal hana nakun asah dengan sahih. Benar? Hana nakun asah dengan sahih, yang nakun masyhur dengan azhar. Karena menghadap beserta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kama qala, sebagai mana qala berkata ianya sawan? Ianya Imam Nawawi. Fa inna sahih, maka sungguhnya sahih daripada yang ibarat itu memberi tahu dengan fasid mukabilnya sahih. Jadi menyatakan nisbah fasid kepada kalam Imam Syafi'i yang hana adab. Maka jadi hana ibarat dengan sahih dan asah pada pendapat Imam Syafi'i, akan tetapi diibaratkan dengan azhar dan masyhur. Jumlah asah yang terdapat dalam minhaj adalah sirbe 58. Sirbe 58 boh yang adalah asah. Asah sirbe 58. Kalian telapi. Sahih sirtuh 76. Sirtuh 76. Yang jumlah sahih. Kabar lain. Wahai su aqulu mazhab. Ya, yang mazhab lagi dalam kabar mazhab nak terdapat 4 pemakaian. Ia adalah salah satu daripada 4 pemakaian mazhab.
Faminat tariqah ini awit turuki. Niscaya maka itu sabit daripada dua buah tarik atau beberapa tarik. Maka khilafnya adalah turuk. Ketika diibaratkan mazhab, maka mengindikasikan bahwa yang terjadi khilaf adalah tarik. Apakah dua tarik atau beberapa tarik. Wahya dan bermula dianya. Dianya puan? Turuk. Kenal ya, turuk ah. Lain ada apa wahya apa lah. Turuk ah. Lain ada apa kan. Dan bermula dianya turuk. Itu ikhtilaf ashab pada menceritakan mazhab. Sebagaimana seperti bahwa menghikayah mencerita oleh sebagian mereka itu pada satu masalah akan dua kaul atau akan dua wajah bagi siman-siman yang telah terdahulu ia Yaman, milik siman-siman yang telah terdahulu ia Yaman. Dan mengkata oleh sebagian mereka itu dengan salah satu keduanya dua buah kaul atau dua buah wajah. Dan mengkata oleh sebagian mereka itu dengan salah satu keduanya dua buah kaul atau dua buah wajah. Kemudian bermula yang rajih alladzi yang diibaratkan daripadanya rajih dengan mazhab itu manakala tarik kata atau itu muwafiq laha baginya tarik kata daripada tarik khilaf atau itu mukhalif laha baginya tarik kata. Kama sebagaimana barang selagi akan zahir ia barang pada masalah. Kalian selapih nana. Watan ke mazhab, maka yang terjadi ikhtilaf adalah tarik. Yang terjadi ikhtilaf adalah ketika ashab menceritakan mazhab. Contoh. Urang drone sakanya nepegah bak masalah A terdapat dua buah kaul atau terdapat dua buah wajah. Orang dua belah nak menyatakan bak masalah A terdapat dua buah kaul atau terdapat dua buah wajah. Orang sikap Melano menyatakan bahawa bak masalah A tersebut hanya terdapat sabuh kaul atau sabuh wajah. Maka bagian yang menyatakan bak masalah A tersebut terdapat dua buah kaul atau dua buah wajah yang dinamakan dengan tarik khilaf. Karena bak tarik tersebut terdapat dua buah kaul atau dua buah wajah. Sedangkan sebagian kelompok yang menyatakan bak masalah tersebut hanya terdapat satu kaul atau hanya terdapat satu wajah, maka tarik tersebut dinamakan dengan tarik kata. Ingat, bak tarik khilaf sudah dapat dipastikan minimal terdapat dua kaul. Bak tarik kata dipastikan hanya terdapat satu kaul atau satu wajah. Yang biasa ji kaul tarik kata terdapat kesesuaian daripada pendapat tarik khilaf. Kailah. Contoh juga. Masalah A, sebagian kelompok menyatakan bak masalah A tersebut terdapat dua buah pendapat. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Kelompok yang kedua menyatakan bak masalah tersebut hanya terdapat satu kaul atau satu wajah yang menyatakan bahawa di sini makruh tu atau haram tu kan. Nya tak takdirkan makruh. Sehingga di sini itu bit lebo istilah. Yang pertama tarik kata, yang kedua tarik khilaf muwafiq bagi tarik kata, yang ketiga tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata. Kalian isi pendapat tarik khilaf yang sama dengan pendapat tarik kata yang berkenaan dengan tarik khilaf muwafiq bagi tarik kata. Isi pendapat tarik khilaf yang berbeda dengan tarik kata yang dinamakan dengan tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata. Jelas? Apa? Ka. Ada tarik kata, ada tarik khilaf.
Dalam tarik khilaf terdapat dua pendapat. Yang biasanya satu pendapat sama dengan tarik kata dan satu pendapat lagi berbeda dengan tarik kata. Jelas? Tarik kata pertama makruh. Tarik khilaf mengatakan makruh sabah. Sabah itu pendapat haram. Kalian? Sabah pendapat dari tarik khilaf sama dengan pendapat tarik kata. Sabah itu pendapat daripada tarik khilaf berbeda dengan tarik kata. Kalian? Pendapat tarik khilaf yang sama dengan pendapat tarik kata yang kebenaran tarik khilaf telefon. Tarik khilaf muwafiq bagi tarik kata. Pakan dia punan muwafiq bagi tarik kata karena pendapat tersebut sama bunyi ji lagi tarik kata. Pendapat daripada tarik khilaf yang isi ji berbeda dengan tarik kata yang kebenaran dengan tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata. Nak apa ya? Yang ibarat dari khilaf pun aku boleh kata. Maksudnya? Kalau tarik khilaf mukhalif dari kata. Dengan itu tarik kata mukhalif dari khilaf ini. Tarik kata mukhalif dengan tarik khilaf. Juga yang ibarat itu tarik khilaf lagi. Hah? Ah. Ah. Sudah balik. Tarik kata itu boleh khilaf. Jadi dari kata muwafiq bagi dari khilaf. Abang sih ya rumah aja. Tak pakai istilah yang kena pakai daripada ulama anda kan. Oh, curi bak yang udah tadi. Abang. Ini bak dan mengaji barat dengan demikian. Demikiannya apa bak asal sahih berapa? Bapat. Berarti nanti Pak Haji aku ni. Dan tidak mengibarat dengan demikian pada akwal. Jina mandua bawahan. Tidak apa-apa wajib. Kan beberapa barat tu tak apa lah kena sahih. Ah ya sahih kan. Ba sahih dah. Yan jeda puas mandua jeda pegat ba sahih dah kan. Jeda pegat ba afsah maka menandakan mukabilah sahih. Apabila takun afsah maka mukabilah sahih. Apabila takun sahih maka mukabilah fasid. Maka apabila yang dalika teh puas ba sahih dah sang ah. Ba sahih dah ah. Ba sahih dah hanya puas ba afsah. Karena bak muka biasa hana menghendaki pada pasit. Ya. Jadi dari kain bak sahih dah kan. Mai dia leureun tu man pakon bak azhar gekeun azhar hana keun afsah man dah. Angke han cumul yo. Han cumul. Ya makanya lumpur pada mandua supaya ipat dia pegah beda yo sabo, tapi mandua boh beda. Karena apabila disidih gekeun asah maka yang di bawah haji itu kan sahih. Makanya cocok mandua cuma karena ini mandua bawah perbedaan. Beda leureun sekuat antara sahih dengan asah. Kuat sahih. Kuat sahih. Yang lu yang sekuat mukabil asah. Baru betul jawaban drone kuat asah apabila lu yang ke yang lu yang sekuat asah dengan sahih. Yang dia jawab kuat asah, pakon karena mukabil asah lebih kuat. Yang cocok jawaban drone benar apabila dia yang so kuat mukabil asah dengan mukabil sahih. Maka drone jawab mukabil asah lebih kuat. Yang lu yang adalah so kuat asah dengan sahih. Kuat sahih pakon karena sahih mukabil si sangat lemah kata ke kata. So kuat sahih dengan asah maka kuat sahih. Bahkan karena mukabil sahih adalah sangat lemah sehingga kata to ke kata. Ikut kajian. Bak dari kata dari khilaf dari khilaf muwafiq dari khilaf mukhalif kan. Contoh contoh, ana apa pun ada contoh. Dah contoh juga. Ada apa contoh? Kasus ni nama orang. Saya aku dapat nak dari khilaf nak dari kata. Nanti dari kata tak bocor. Dari khilaf duaabo. Bak kasus dua abonya nanti itu hari untuk terus. Sedangkan bak tarik katanya pegang itu Boleh. Boleh. Nah, makanya putra lu ibarat mana? Kebiasaan ji. Isi tarik khilaf biasanya muwafiq bagi tarik kata. Liman tak ada mana gimana? Milik siman yang terdahulu.
Drone kalian keluarkan pendapat meninggal drone cerita kailung. Ini bak surah para ulama mutakhirin bak hikayah haba ulama mutaqaddim. Boleh jadi benar. Jadi liman wajah bagi itu wajah bagi ulama terdahulu kan. Sama nanti dua buah dua kan. Hikayah ashab kepada haba imam, hikayah ashab kepada ashab mutakhirin bak hikayah haba ulama. Nah ashab menghikayah perkataan imam, nah ashab menghikayah pendapat ashab yang lain yang terdahulu. Sedangkan bunuh danang orang kelahirannya dan bermula yang akhir itu ihtimal bagi ilhi. Yang kedua kan? Pak ya akhir. Ashab. Ini kan tiga boh. Akhir masalah kan? Oh ya yang menurut ikut. Ihtimal ni bagi ilhi. Ihtimal itu yang betul. Yang le maksudnya adalah jadi mana? Nah sebagian orang drone tu menghikayah bab masalahnya hanya terdapat satu kaul dan satu wajah. Kan? Sebagian orang menghikayah bahwa bab masalah tersebut terdapat satu kaul dan terdapat satu wajah. Sebagian orang menyatakan bab masalahnya hanya terdapat satu kaul tu hana wajah. Sehingga di sini pertanyaan yang terjadi di sini kena khilaf sikit antara kaul dengan wajah. Nah. Jadi waktu ibarat pada satu masalah akan dua kaul atau akan dua wajah, jika sikit untuk pada satu masalah satu kaul dan satu wajah. Satu kaul, satu wajah. Cuma nak cakap dia. Bapak menyatakan dalam selapihan. Bahkan karena ibarat qaulaini atau wajhaini. Hana nakun qaulan wa wajhan. Nanti kan. Jadi takdir cuma ada bentuk betul qaulan dan wajhan. Qaulan dan wajhan yang kira yang murakkab. Atau qaulan dan wajhan. Yang terjadi khilaf di sini adalah menghikayah ahli sebagian. Di sini terdapat sabah kaul dan terdapat sabah wajah. Nak khilaf. Nak khilaf mah. Khilaf antara kaul dengan wajah. Tak pernah kaul dah. Kaul sabah, wajah sabah. Contoh. Khilaf wajah. Tadi kata nak seperti sabah dia. Tadi kata seperti sabah yang ada khilaf. Urungnya hikayah bab masalah tersebut terdapat dua kaul. Khilafnya khilaf puan. Khilaf kaul. Yang kedua, li sebagiannya menghikayah bab masalahnya terdapat dua wajah. Khilaf puan. Khilaf wajah. Yang ketiga, khilaf murakkab. Li urungnya hikayah bab masalah tersebut terdapat satu kaul, terdapat satu wajah. Nah khilaf man. Khilafnya khilaf kaul per khilaf wajah. Khilaf murakab. Khilaf murakab ini buat. Khilaf murakab ni mai kan dia ada kisah dia tak pernah kaul, tetap utamakan yang kaul ini kan. Nyo tidak berkata kepada utama atau tidak, hanya menyatakan kepada khilaf. Kata khilaf kaul. Tidak berbicara kepada rajih. Hanya menyatakan kepada khilaf. Kata jawab orang dalam. Hebohnya mbak ibu bak merakam punya yang terjadi. Yang kedua nanti. Wajah-wajah. Kaul-kaul. Sabar dulu. Kaul dan wajah. Ini hukum wajah-wajahnya gitu. Hukum ashab hikayah haba imam atau iban. Ya, maya ashab kayak hikayah aba imam, mandu aboh ke aba imam. Nak Ataupun heboh. Yang kayak jamong ya. Surah ashab hikayah haba imam tabah. Ashab mutaakhirun hikayah haba yang terdahulu. mutaqaddim. Yang lain li ashab. Hikayah bab masalahnya nah terdapat satu wajah dan nah terdapat pula satu kaul. Jadi antara kaul dengan ashabnya berpendapat dalam satu pendapat ataupun beda pendapat antara ashab dan kaul. Sampai para ashab mutaakhirun sampai dia ikhtilafinan kat hikayah. Jadi yang khilafnya jadi mana? Imam Syafi'i contoh.
Nah, pernah mengeluarkan satu pendapat bab masalah A. Drone ashab terdahulu kan mengeluarkan pendapat bab masalah tersebut adalah B. Lalu yang terakhir menemukan bahwa bab masalah tersebut terdapat dua pendapat. Yang pertama pendapat imam, yang kedua pendapat ashab. Yang surah murakab. Jadi long hana campur, hana mengeluarkan pendapat, hanya menceritakan menemukan bahwa bab masalah tersebut terdapat dua buah khilaf. Yang surah murakab. Yang mbak tabir mudah baca takdirnya hanya dikali ka maklum atau karena garib. Ada muzik ni syai la yunafi wujudahu yang pakainya. Hana tersebut bukan berarti hana. Baru. Dengan sebalik muharrar. Jadi dalam muharrar ada yang punya taji dengan asah kauleh. Ataupun punya taji dengan azhar. Yang kode yang digunakan dengan tiban hukum azhar ataupun asah kauleh juga ataupun tiban. Lagi lem kabar. Imam Rafi'i ketika memberi kode hanya mengindikasikan pendapat kuat. Watan kun asah li Imam Rafi'i nyan hanya tak pahami khilaf dia adalah wajah. Boleh jadi khilafnya adalah kaul. Watan kun azhar hanya tak pahami nyan adalah khilaf kaul. Bahkan karena kode Imam Rafi'i asah azhar nyan hanya memberitahu kepada pendapat kuat, tidak memberitahu apakah khilafnya kaul atau wajah. Imam Rafi'i lagi lebih kabar awak. Kabarnya, sang kalau rasa kabarnya. Nah, undang-undang yang mulai ini mana? Tastakhriju benar. Menggali. Menggali. Dalam pada kebiasaan. Ya, cina. Ladung aku pakai berdua. Hana ikut pendapat imam. Lalu baca. Tapi gimana? Gimana cara orang menggali sedangkan hanya menggunakan babit dan hanya menggunakan kawaid. Menggunakan undang-undang. Kalian. Wa yastakhrijunaha ay ghaliban min qawaidil Imam Syafi'i wa zawabitihi wa qad takunu bi ijtihadihi minhu min ghairi mulahazati kalamihi. Ya, yang tahamal kepada kasus-kasus yang di mana kasus tersebut tidak ada kaitan kalam Imam Syafi'i sedikit pun. Yang mana ada tanggungan. Gimana cara ada mulahazah kepada kalam Imam Syafi'i sedangkan bab kasusnya hanya terdapat kalam Imam Syafi'i, gimana ada mulahazah man? Yang kemudian tahamal. Tapi pendapat ini memang sang imam mutiga hanya beri pendapatnya. Ya, boleh jadi benar maksud. Kaji lanjut baca dulu. Mazhab itu kan daripada jalan aku sama jalan. Ada utama wajah ini. Wajah dan wajah. Kamu nak wajah kan daripada kun asah yang sahih. Berbeza sekali tu. Ada yang tu kan istilah ashab pada hikayat mazhab. Pada tak pahami damang wajah ini yang aujah. Wajah ada pun wajah anda. Mazhab itu kan cuma tarik kain dengan turuk apa? Khilaf dua buah turuk atau lalu turuk. Faedaman khilaf sabuk itu yang dalam tu wajah ini. Abang wajah ataupun abang wajah. Pada pagi abang wajah yang kan mazhab hikayat mazhab ni. Nyan menghikayah li kelompok tarik khilaf. Maksudnya adalah menghikayah oleh sebagian mereka itu yang kelompok tarik khilaf. Menghikayah li tarik khilaf bak satu masalah dua buah kaul atau dua buah wajah. Jadi yang mangrom tak? Dua buah kelompok yang menghikayah khilafnya tarik khilaf. Tarik kata hana menghikayahkan khilaf. Apakah khilaf yang dihikayah li tarik khilaf adalah dua buah wajah ataupun khilaf yang dihikayah li tarik khilaf adalah dua buah kaul? Boleh? Boleh. Mazhab adalah istilah ashab bak menceritakan mazhab. Tak contoh. Urang drone pegah inan dua buah pendapat. Urangnya pegah inan satu buah pendapat. Yang kita masuk mazhab. Nah, terjadi perbedaan ashab ketika menceritakan mazhab. Nah, yang pertama pegah sabuh tok,
Yang kedua pegah. Yang qiyam tu ujian. Yang surah turuk ya. Yang sudah duduk. Surah wajah. Atau mazhab pakai teman wajah. Karena kan tarik khilaf menghikayahkan wajah atau qaul. Boleh. Benar. Dong pemahaman kan maksudnya. Mazhab dah. Sebenarnya adalah mazhabnya pendapat kuat. Yang hidung buat tarik khilaf atau tarik khilaf muafiq bagi dari kata atau tarik khilaf mukhalif bagi dari kata atau dari kata. Yang sudah mazhab. Yang pertama harus disebut turuk le. Turuk dah. Terdapat perbedaan ashab ketika menceritakan mazhab. Terdapat dua buah golongan. Sahabat golongan menyatakan di sinan terdapat dua buah kaul atau dua buah wajah. Kelompok yang lain menyatakan di sinan hanya terdapat satu wajah atau hanya terdapat satu kaul. Kalau golongan. Kalau kedua. War rajih dan bermula pendapat rajih. Boleh, pada pendapat mana? Ada pendapat total? Dari kata apa? Boleh, dari kata apa? Dari kata apa pendapat? Dari khilaf apa pendapat? Dua. Sabah pendapat berbeda dengan dari kata. Sabah pendapat sesuai dengan dari kata. Kalian. Kemudian bermula pendapat rajih. Bermula pendapat rajih. Rajih alladhi yang diibaratkan anhu daripada yang rajih. Dengan mazhab. Jadi wadana kun mazhab yang kira pendapat rajih. Wadana kun mazhab yang kira pendapat rajih. Itu manakala tadi kata Pak Idom. Bak pendapat yang dihikayahkan le satu golongan yang menyatakan sabah atau pendapat. Enggak ada kata. Ya, dari khilaf. Atau muafiq laha baginya dari kata daripada dari khilaf. Atau mazhab tersebut idang empat. Bak tarik khilaf muafiq bagi dari kata. Sama dengan mazhab tersebut idang dia ada pendapat yang terdapat dalam tarik khilaf yang pendapat tersebut sama dengan tarik kata. Atau mukhalif laha bagi dari kata. Sama dengan yang kian tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata. Pak idangan. Mazhab idang ba lam tarik khilaf ba pendapat yang berbeda dengan pendapat tarik kata. Ihtimal hai. Sama dengan mazhab jidang ba tarik kata. Jidang ba tarik khilaf muwafiq bagi tarik kata. Jidang pula ba tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata. Gimana? Ya hukumnya sama. Yang sama. Lanjut. Apabila oleh Imam Nawawi gegeleng mazhab tersebut di atas tarik khilaf muafiq bagi tarik kata yang tarik isi pendapat tarik khilaf mukhalif bagi tarik kata yang jadi mana? Yang jadi mana? Yang masuk mazhab rajih itu kan? Gimana? Yang kaya ihtimal segaga idang badri kata, segaga idang badri khilaf muwafiq bagi kata, segaga idang badri khilaf mukhalif bagi kata. Mukabil. Gimana mukabil lah? Hah? Terjadi ikhtilaf mazhab bak hikayah qaulin bak hikayah wajib. Okey menang hukum. Jika duduk. Menurut kan pelajaran hampir dalam mazhabnya kita qaulin kita wajib. Karena kan berarti yang menang payah tabung hukum bak hikayah mazhab. Hukum mazhab ini pendapat imam adapun pendapat azhar. Yang kali dua makna menurut kita pendapat imam tu. Kita buat pendapat imam tu satu pelajaran dan kita beri guna beri tema ashabnya riwayat dapat azhab lain. Dan dari kedi mazhabnya berarti dua-dua hukum mana lagi. Cepat. Kaul imam ataupun kaul azhab. Nak sama yang ada yang mana? Mereka oleh sebagian mereka itu pada masalah akan dua kaul atau akan dua wajah. Belik siman yang terdahulu. Jadi yang muskilnya
payah baru je kita mau je bak hikayatil mazhab. Payah dah hukum mazhab ini boleh ada pun aja. Nah, itu soalan. Masuk mazhab yang pendapat rajih. Ingat le, mazhab dah. Mazhab adalah pendapat rajih yang bersumber daripada tarikatna atau dari khilaf muwafiq bagi tarikatna atau dari khilaf mukhalif bagi tarikatna. Ini yang masuk mazhab. Itu mazhab ini. Bukan cuma ar-rajih, rajih allazi yang diibaratkan anhu padanya rajih dengan mazhab. Rajih yang watakun mazhab yang berapa rajih? Faidang teman. Imma tarik kata atau muwafiq laha bagian dari kata daripada dari khilaf atau mukhalif laha bagian dari kata. Ini bak tarik hukum tarik kata dengan tarik khilaf ni kan baik atau yang nanti haba dari haba ini ada pun haba azhar. Menua. Pada khilaf azhar pada khilaf azhar. Hukum mazhab ini berarti pendapat rajih dari aqwal tu. Ayah mazhab inan. Majalah tapi hukum. Jadi mazhab inan beda dengan mazhab pendapat kuat nah. Ikhtilaf ashab pada menceritakan mazhab. Mazhab inan payah diceritakan berah. Kaulan dengan wajah. Ina. Mazhab inan payah diceritakan berah maksud inan. Pendapat imam atau pendapat ashab. Yang masuk mazhab inan. Yang mana kayak sama untuk kurang kaulan wajah. Yang mana? Jadi mazhab yang pertama ikhtilaf ashab pada cerita mazhab. Mazhab inan adalah dia ada ikhtilaf masuk mazhab inan adalah pendapat imam atau pendapat ashab. Yang lagi tak jelaskan merasa apa boh ikhtilaf mazhab. Yang mana betul? Yang mana? Hanya berkaitan dengan umang dah. Kaji lain lah, tengok. Wama kila min anna muradahu. Yang kabeh yang hai yang. Apa tu? Kolom kharat tengok. Kolom kharat. Aduh roka, udah keput dah. Sengah apa yang? Habis? Habis ya? Get, apa habis tengok. Bawa baju, get. Oma, maya awal terang kuliah, karena nak kuliah. Get, lanjut, sabut.